Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang sholat. Sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian sholat, hukum melaksanakan sholat, syarat sah dan syarat wajib. Dan pada hari ini akan Ibu jelaskan tentang rukun sholat. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun adalah sesuatu yang mesti ada di dalam suatu perbuatan. Apabila tidak dilakukan atau ketinggalan, maka sesuatu itu tidak sah. Jadi, rukun ini penentu sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Namun, rukun itu terdapat dalam perbuatan, bukan sebelum melakukannya. Apa saja yang termasuk dalam rukun sholat? Yang pertama adalah niat. Niat yaitu qasdu syai'in muqtaranan bil fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu dan diiringi dengan perbuatan. Jadi, artinya niat itu adalah urusan hati. Tetapi ada sebagian ulama yang melafazkan niat tersebut. Contohnya, sewaktu mau sholat, dia membaca niat. Usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa melafazkan niat itu adalah suatu keharusan. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Tetapi bagi orang yang tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka dia tidak melafazkan niat tersebut. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa niat itu merupakan urusan hati. Asal kita sudah melakukan wudhu pada waktu zuhur, di saat dia mengucapkan Allahu Akbar, maka sudah jatuh niat. Itu bagi orang yang berpendapat selain dari Imam Syafi'i. Dan kedua pendapat tersebut adalah benar, boleh diamalkan. Artinya, boleh melafazkan niat sholat dan boleh juga tidak melafazkannya. Biasanya yang tidak melafazkannya itu adalah bagi Muhammadiyah. Dan kebanyakan warga NU biasanya melafazkan niat atau membaca niat sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Artinya, apabila tidak sanggup berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah takbir pembuka sholat, yaitu Allahu Akbar, dan mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Nah, itu namanya takbiratul ihram atau takbir pembuka sholat. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Apabila lupa, maka tidak sah sholatnya. Kemudian ruku. Ruku dilakukan dengan tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Tumakninah itu artinya berhenti sejenak atau diam sejenak. Di saat kita ruku,
paling tidak tumakninahnya itu selesai kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Atau boleh juga bagi warga Muhammadiyah membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kedua bacaan tersebut adalah benar. Boleh pilih mana yang mau diamalkan. Yang keenam, yaitu i'tidal dengan tumakninah. Apa yang dimaksud dengan i'tidal? I'tidal itu bangkit dari ruku sambil membaca lafaz Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. 8. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu artinya duduk antara dua sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. Atau bisa juga disebut dengan duduk tawaruk. 10. Membaca bacaan tasyahud. Apa bunyi bacaan tasyahud? At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bunyi bacaan tasyahud. Yang ke-11 yaitu membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Atau boleh juga bagi warga Muhammadiyah boleh membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ke-12 adalah salam ke kanan. Terakhir, yang ke-13 adalah tertib atau berurutan. Kemudian di dalam rukun salat ini ada yang termasuk rukun qauliyah. Nah, mana saja yang termasuk rukun qauliyah dalam rukun salat ini? Ada 3. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Itu termasuk rukun qauliyah. Yang kedua, membaca bacaan tasyahud. Dan yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi. Yang dimaksud dengan rukun qauliyah itu adalah rukun salat yang merupakan bacaan. Nah, itu disebut dengan rukun qauliyah. Selain dari yang 3, itu semuanya termasuk rukun fi'liyah atau rukun perbuatan. Atau boleh juga diartikan dengan gerakan. Sunnah salat. Sunnah salat dapat dibedakan kepada 2. Yang pertama yaitu sunnah ab'ad. Adapun yang dimaksud dengan sunnah ab'ad yaitu suatu amalan yang apabila tidak dikerjakan karena lupa, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan jika dilakukan dengan sengaja, maka batallah salatnya. Itu yang dimaksud dengan sunnah ab'ad.
Apa saja yang termasuk sunnah abad? Yang pertama adalah duduk tasyahud awal. Misalnya, ada seseorang yang lupa untuk duduk tasyahud awal. Setelah rakaat kedua langsung berdiri, tidak duduk tasyahud. Yang kedua, lupa membaca bacaan tasyahud saat tasyahud awal. Yang ketiga, lupa membaca salawat untuk Nabi pada tasyahud awal. Sedangkan salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir itu termasuk rukun. Kalau salawat pada tasyahud awal itu adalah sunnah abad. Yang keempat, lupa membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad pada tasyahud akhir. Dan khusus bagi orang yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, lupa membaca doa kunut pada saat sholat subuh. Jadi, apabila kelimanya ini salah satu di antaranya lupa dilakukan, maka pada saat rakaat terakhir harus ditutup dengan sujud syahwi. Bagaimana cara sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum salam. Setelah membaca salawat kepada Nabi dan selesai baca fil alamina innaka hamidum majid, sujud lagi dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian baru salam. Atau boleh juga dilakukan setelah salam. Apabila misalnya teringat kalau dalam sholat tadi lupa membaca tasyahud, maka lakukan sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam, sujud lagi dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Yang kedua adalah sunnah hayat. Yang dimaksud dengan sunnah hayat yaitu apabila tidak dikerjakan baik karena lupa, maka tidak perlu ditutup dengan sujud syahwi. Dan apabila dilakukan dengan sengaja, tidak menyebabkan batalnya salat. Dan juga tidak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Tidak sunnah hukumnya untuk melakukan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah abad. Kalau sunnah abad, seandainya lupa, harus tutup dengan sujud sahwi. Sementara kalau sengaja, maka salatnya batal. Apa saja yang termasuk sunnah hayat? Di antaranya adalah satu, mengangkat tangan sejajar dengan telinga sewaktu takbiratul ihram. Kemudian bersedekap atau meletakkan tangan kanan di atas pegelangan tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. 5, membaca ta'awuz ketika akan membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, membaca amin selesai membaca surah Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surah atau ayat Al-Quran
pada rakaat pertama dan rakaat kedua. 8. Mengangkat tangan sewaktu takbir intikal. Apa yang dimaksud dengan takbir intikal? Takbir intikal itu adalah takbir ketika perpindahan gerakan sholat. Itu disebut dengan takbir intikal. Jadi mengangkat tangan sewaktu takbir intikal itu adalah sunnah hayat. Seandainya tidak diangkat sewaktu kita selesai i'tidal mau sujud, hukum mengangkat tangan sewaktu membaca Allahu Akbar itu adalah sunnah. Seandainya tidak mengangkat tangan, maka salatnya tidak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian salam ke kanan. Dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam sunnah hayat ini. Apa di antaranya? Meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Itu juga termasuk sunnah hayat dan masih banyak lagi. Yang Ibu jelaskan di sini cukup 9 saja. Jadi apa perbedaan sunnah abad dengan sunnah hayat? Kalau sunnah abad, apabila terlupa melakukannya, maka harus ditutup dengan sujud sahwi. Kalau sengaja tidak melakukannya, maka salatnya batal. Sementara sunnah hayat, apabila lupa melakukan sunnah hayat, tidak harus ditutup dengan sujud sahwi, baik dilakukan dengan sengaja ataupun lupa.